Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul melalui video online ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak Minanur Rahman selaku dosen public speaking kelas B Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Monica Triwidianingrum dari kelas public speaking B yang akan menyampaikan tema yang berjudul tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tema yang berjudul ikhlas. Ikhlas itu berat, teman-teman. Kenapa ikhlas itu berat? Imam Ibnu Khudaimah menjelaskan ikhlas itu berat karena 3 hal. Yang pertama, karena manusia suka sekali dengan pujian. Kenapa manusia suka sekali dengan pujian? Bahkan dikatakan manusia itu lebih suka pujian daripada uang. Seperti contohnya ya, ketika kita dikasih uang 100.000 oleh orang yang kita suka, misal. Kemudian kita langsung belanjain ke Indomaret. Nah, pas sudah nyampe kasir, ternyata mbak kasirnya bilang, "Mbak, ini uang palsu." Lah, kita marah dong, kesel ya. Padahal ini orang gimana sih ngasih uang kok uang palsu? Tapi kalau misalkan kita nih, contoh ya, kita udah berumur 60 tahun. Kita dipuji sama suami kita, "Kok kamu makin hari makin cantik?" Ya, gak ada bahasanya orang makin tua ya kan, makin 60 tahun makin hari makin cantik, itu nggak ada. Tapi kita suka gitu, padahal itu kalimat bohong, tapi kita senang, kita percaya, dan kita senang. Nah, ini yang menjadikan ikhlas itu berat, karena kita suka dengan pujian. Nah, ini kan yang kronis. Kemudian ketika kita suka dengan pujian, yang menyebabkan lebih kronisnya lagi, nanti akan timbul penyakit-penyakit lain, yaitu yang pertama penyakit riya. Riya ini apa, teman-teman? Riya ini memperlihatkan amalan agar diketahui oleh orang, dan kemudian orang memuji kita. Lah, pujian lagi kan. Kemudian yang kedua ada penyakit sum'ah. Penyakit sum'ah ini apa? Penyakit yang memperdengarkan amalan kita agar diketahui oleh orang lain dan kita dipuji oleh orang. Lah, pujian lagi teman-teman. Kemudian yang kedua apa yang menjadikan ikhlas itu berat? Yang kedua yaitu Imam Khudaimah menjelaskan bahwa kita suka sekali dengan dunia atau tamak, cinta dunia. Bahkan diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan mengenai bahwa anak Adam ketika dia udah mempunyai 1 lembah emas, dia gak bakalan cukup. Dia akan ingin memiliki lembah emas yang kedua. Ketika dia udah punya lembah emas yang kedua nih, dia masih pengen lagi lembah emas yang ketiga. Nah, bakalan selesai, bakalan udah gak suka lagi sama lembah emas ketika dia udah masuk ke dalam tanah atau sudah meninggal. Artinya apa? Ini yang menjadikan sangat sulit untuk menerima keikhlasan ketika kita sangat cinta dengan dunia. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu kita tidak suka dicela. Ketika kita suka pujian, maka kita tidak suka dicela. Kita tuh pengen ngelakuin ibadah, selalu ingin dilihat baik, gak pengen ada celanya, gak pengen orang tuh bully kita, gak pengen kita tuh pokoknya ngelakuin sesuatu apapun tuh pengen dilihat oleh manusia. Nah, ini kan yang fatal. Akhirnya orientasinya kita itu ke manusia, bukan ke Allah. Ini yang menjadikan ikhlas itu berat. Nah, kalau misalkan kita bisa meninggalkan suka pujian, gak suka dicela, kemudian meninggalkan cinta dunia, insya Allah kita bisa menghadirkan rasa ikhlas kepada diri kita. Karena ikhlas itu apa sih sebenarnya? Dari banyaknya definisi ikhlas ya di luar sana. Bahkan nih ya, di dalam surat Al-Ikhlas aja gak ada kata ikhlas di dalamnya. Nah, kembali lagi, definisi ikhlas itu sebenarnya apa? Definisi ikhlas itu ya kita ngelakuin sesuatu sebaik mungkin tanpa ada rasa ingin dikasih imbalan oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Wah,
si Fulan ngelakuin ini, wah keren ini. Enggak, mau ada yang bully, mau ada yang bilang, mau ada yang muji, atau ada yang bilang kan, tapi dia tetap ngelakuin sesuatu itu dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadikan rasa syukur, menjadikan rasa ikhlas ada di dalam diri kita itu ya senantiasa selalu bersyukur. Jadi ketika kita tidak ingin tamak ya, kita harus mempunyai rasa bersyukur ketika kita punya rezeki, karena semua orang pasti punya rezeki. Mungkin semua orang nggak ditentuin punya gaji ya, tapi pasti dari Allah tuh kita pasti punya rezeki. Jadi ketika kita udah punya rezeki ya, yang kita punya yaitu yang pemberian dari Allah, itu yang paling terbaik. Kalau misalkan nih kita bayangin lagi ya, rasa syukur itu yang paling kecil aja nih. Ibaratnya saya nih lagi duduk di sini bikin video seperti ini tuh suatu nikmat yang kalau misalkan kita syukuri bener-bener itu bener-bener ada loh. Karena di luar sana masih banyak orang yang seumuran saya gak bisa berdiri, gak bisa duduk gitu. Masih ada yang terbaring, kalau mau makan dimakanin, disuapin gitu, kalau mau minum diminumin. Bahkan buat kayak ngehirup udara aja dia harus butuh oksigen tambahan seperti itu kan. Dan ini kan yang sangat harus disyukuri ketika kita bisa menghirup udara dengan bebas, sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Allah kasih dengan gratis, Allah kasih dengan cuma-cuma. Tapi di luar sana ada orang yang satu tabung oksigennya misalkan ya 1 juta gitu kan, kita nggak tahu. Jadi emang bener-bener harus disyukuri banget. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ada kalimat yang insya Allah ketika kita baca, kita amalkan benar-benar, kita dawamkan benar-benar, kita amalin setiap hari, insya Allah segala hajat atau masalah atau solusi yang kita punya insya Allah bakalan bisa terselesaikan. Kalimatnya apa? Kalimatnya yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan ya bahwa perbendaharaan arsy Allah ini tuh kalimat perbendaharaan arsy Allah. Jadi dulu tuh ada, bukan dulu, kayak diceritain bahwasanya malaikat itu gak mampu untuk menjaga arsy Allah, karena arsy Allah itu kan sangat besar ya, malaikat-malaikatnya juga harus besar dan harus kuat gitu. Tapi malaikatnya itu gak kuat. Nah, diceritakan di suatu hadis, malaikat terkecil itu ketika menyentuh bumi itu kakinya menyentuh dasar laut, bayangin. Apalagi malaikat Jibril yang digambarkan paling besar ya. Kemudian diceritain bahwa malaikat itu nggak bisa menjaga arsy Allah gitu. Kemudian malaikat nanya, ya Allah saya nggak mampu. Kata Allah, kamu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Kemudian setelah malaikat baca kalimat ini, melanggengkan kalimat ini dari Allah, malaikat bisa untuk menjaga arsy ini, untuk mempertahankan arsy dan menjaga arsy ini. Lah, ini kan kalimat yang hebat ya, kalimat langit, bukan kalimat bumi doang. Kemudian apalagi kalau misalnya kita pakai buat misalkan bayar utang, cari jodoh, cari rezeki, insya Allah mampukan dengan meminjamkan kalimat ini. Karena ini kalimat bukan sembarang kalimat. Satu lagi contoh ya, misalkan ada seseorang yang ingin menikah gitu. Ya dia udah punya calon, uang juga ya ada lah ya, ratusan juta ya, enggak lah, ratusan ribu buat bikin acara kecil-kecilan bisa lah. Tapi dia nggak ada restu dari orang tuanya. Kemudian ketika dia membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil alim ini, kemudian Allah mampukan dia dari orang tuanya, kemudian merestui. Nah, artinya apa? Kalimat ini tuh sangat bisa sekali untuk mencari jodoh, untuk membuat hati seorang menjadi luluh, seperti itu kan. Apalagi Allah suka banget sama orang yang udah tahu kemampuannya
apa, tapi dia tetap masih ngadu sama Allah. Kayak misal kita mau ada ujian akhir semester kayak kuliah, dia pintar nih, nilainya AA terus sampai IPK-nya itu udah 4,01 gitu, tapi dia tetap kalau mau ujian sholat duha dulu, minta sama Allah, ya Allah saya pengen dong nilainya bagus di ujian ini gitu. Ya Allah seneng, Allah bakalan kabulin. Untuk mencapai tahap di doa selalu dikabulin itu kita harus apa? Ya kita harus jangan sering berbuat dosa, jangan sering bikin Allah itu gak suka sama kita, ngelakuin hal-hal yang maksiat sama Allah kayak gitu kan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.